warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Thomas Edi TV. Pada sore hari ini saya berada di kebun nilam saya, teman-teman. Dan video kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan petani kita, khususnya yang di Indonesia ini, teman-teman, yang merugikan petani kita. Dan sebelum lanjut videonya, teman-teman, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini, teman-teman, demi berkembangnya channel kita ini, teman-teman. Baik, kita lanjut. Di sini saya ingin membahas masalah menjaga kesuburan tanah kita, teman-teman. Karena banyaknya yang saya lihat di masyarakat ataupun petani-petani kita tidak menjaga kesuburan tanahnya, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang petani pintar ataupun ingin sukses ataupun berkepanjangan, kita harus menjaga kesuburan tanah kita. Khususnya tanaman nilam ini, teman-teman, sangat rakus yang namanya dalam kebutuhan makanan. Dia sangat rakus, jadi kita harus betul-betul menjaga kesuburan tanah kita. Dan ada pendapat para teman-teman kita sebagian yang sebenarnya tidak betul bagi saya pribadi, karena tidak melakukan pemupukan jika mengetahui ataupun melihat pertumbuhan tanamannya itu boleh dikata subur. Dan itu kesalahan, teman-teman, karena itu sebenarnya sudah menjadi modal utama kita, khususnya yang punya tanah subur. Kita harus menjaganya, jadi harus disertai dengan pemupukan supaya kesuburan tanah kita bisa bertahan sepanjang masa. Dan banyak kejadian bahwa menanam nilam itu terkadang sudah tidak bisa ditanami lagi karena sudah tandus. Itu sebabnya karena dalam penanaman nilam itu tidak disertai pupuk yang cukup atau nutrisi atau kebutuhan-kebutuhan tanaman yang sesuai dengan yang dia butuhkan, teman-teman. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa tanaman nilam itu sangat membutuhkan yang namanya makanan dengan skala besar. Seperti itu yang saya ketahui pribadi, dan barangkali itulah menjadi sebab bahwa petani nilam kita ini bersifat sementara untuk menanam nilam ini di lahan yang sama. Posisinya harus selalu pindah-pindah karena seperti itu. Di sini kekurangannya kita harus kita rubah supaya petani-petani yang ada di daerah kita ini semakin maju dan bertahan dan semakin sukses. Seperti itu, teman-teman, kalau menurut saya pribadi, bahwa jagalah kesuburan tanah kita sebelum tanah kita kurus, karena tanah kurus itu butuh proses lagi untuk menyuburkannya, seperti itu. Jadi saya mengharapkan kepada saudara-saudara petani, khususnya petani nilam, jagalah kesuburan tanah dengan sesuai yang seharusnya. Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebelum tanah kita tandus? Jagalah kesuburannya, karena khususnya kita di Indonesia ini boleh dikata tanahnya subur-subur, teman-teman. Tinggal kita menjaganya aja. Jangan merusak tanah kita dengan mengandalkan humus-humus yang sudah ada. Itu sebenarnya sebagai cadangan kita ataupun modal kita. Kita ingin menambah kesuburannya dengan memberikan pupuk-pupuk yang memang berpotensi untuk membangkitkan kesuburan tanah, seperti itu menurut saya pribadi. Dan di sini banyak kejadian, barangkali di daerah teman-teman juga sering dengar bahwa tanaman nilam ini jika ditanam lama pada tanah itu, tanah kita akan tidak bisa tumbuh apa-apa lagi. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, jika kita sertai dengan pemupukan dengan yang sesuai kebutuhan nilam ini, akan tetap terjaga kesuburannya. Kenapa tidak bisa tumbuh? Karena dengan penanaman lama tidak diadakan pemupukan. Jadi nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah kita itu sudah memang betul-betul habis. Jadi butuh proses lagi
untuk mendapatkan humus-humus baru dari rumput-rumput ataupun tumbuh-tumbuhan daun-daun pepohonan yang bisa tumbuh lagi, baru tebang lagi, baru tanami lagi. Seperti itu, biasa jeda 1-2 tahun baru bisa ditanami lagi, karena seperti itu teman-teman, kesuburannya tidak dijaga. Barangkali itu saja teman-teman yang sempat saya sampaikan pada video kali ini, sekiranya ada manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, like, comment, dan share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sebelum saya tutup videonya teman-teman, semoga teman-teman di sana selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan rezekinya sebagaimana yang dikehendakinya. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.